Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemateri kita hari ini yang saya hormati Ustaz Diki ya. Kemudian yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai ya, teman-teman santriwan, santriwati ya, baik SMP maupun MA, baik yang luring ada di majelis ini maupun teman-teman yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan limpahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada sesi ini kita akan sama-sama belajar ya, akan sama-sama membahas yaitu satu tema tentang adabul ilm ya, atau adab khususnya bagi pelajar ya, bagi talib atau talibah ya. Sebagaimana yang sudah saya tadi sedikit uraikan bahwa adab ya bagi orang muslim itu sangatlah penting. Adab bagi seorang muslim sangat penting, apalagi bagi talib ya, yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia, maka cara menggapainya pun harus dengan upaya yang mulia, yakni adab ya. Baik, tanpa panjang lebar lagi ya, karena waktu juga sudah beranjak siang ya, menjelang siang, pagi menjelang siang. Kita langsung saja ya. Silakan disiapkan alat tulisnya dan sebagainya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan disiapkan, dicatat ya. Jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini demi untuk memperoleh ilmu yang sangat mulia ya. Dan mudah-mudahan lewat kegiatan ini kita ilmu yang kita cari di sini ya, Allah mudahkan dan kita mendapatkan manfaatnya, insyaallah ya. Ya, untuk mendapatkan berkah dan menjemput rahmat dan pertolongan Allah, kita sama-sama buka sesi 2 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita berikan sepenuhnya kepada Ustaz Diki ya. Pada Ustaz Diki, fal yatafaddal. Oke, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. Hadirin teman-teman yang Ustaz banggakan, santri Iwan dan santriwati pesantren Inspiratif Al-Ilham. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Taman Surga untuk kajian adab belajar yang diambil dari kitab Tadhkirul Sami' wal Mutakallim fi Adab Al-Mu'allim wal Muta'allim. Kajian ini sebenarnya lanjutan dari kajian Ustaz yang di beberapa kemarin tentang adab pelajar fi nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Kemarin yang dibahas oleh Ustaz Hendi itu dua poin. Yang pertama, tathhirul qalb, mensucikan hati. Kemudian yang kedua adalah husnul niyah, niat yang baik, niat yang ikhlas. Ini sebelumnya aku pada sahur. Insya Allah kajiannya nanti bisa bersingkat tidak akan lama. Kasihan untuk pada lemas butuh istirahat dari pagi kajian. Kalau kemarin kajiannya tentang fikih itu hanya dihadiri oleh santri Ikhwan, kalau santri Ahmad sama Gus Ilmi. Tapi karena poin yang pertama, kemudian yang kedua itu sudah diambil, sudah dibahas oleh Ustaz ini, ya, meskipun sudah dibahas, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi, murojaah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi Ustaz bacakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut di sini itu bisa dimaknai dengan beradab. Ya. Jadi hanya orang-orang yang berilmu dan beradab itu yang masuk dalam kategori ayat tersebut. Ya. Kalau orang hanya berilmu tanpa beradab, itu sebenarnya tidak bisa disebut orang yang berilmu. Jadi ilmu dan adab itu bagaikan dua mata uang, poin yang tidak bisa dipisahkan. Kalau pengen disebut orang yang berilmu, disebut ulama, berarti harus beradab. Tanpa adab itu tidak bisa disebut orang yang berilmu. Nah, sebetulnya adab seorang pelajar itu banyak. Adab terhadap dirinya sendiri, adab terhadap orang tua, adab terhadap teman atau sahabat, kemudian adab terhadap dirinya sendiri. Jadi adab tentang seorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu banyak. Tapi yang dibahas untuk kajian minggu ini adalah adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri, fi nafsi. Yang pertama kemarin apa? Tadhkirul qalb,
yang bisa dibaca di sini. Yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghishrin wa danas wa gilin wa hasadin wa su'i aqidah wa khuluq. Adab yang pertama, seorang pelajar itu harus membersihkan hatinya dari setiap perbuatan yang licik, ya, curang, wadanas, perbuatan buruk, wagilin, perbuatan khianat, wahasad, dengki, wasu'i akidah, akidah yang buruk, wakhuluq, dan akhlak yang tercela. Silakan bisa ditulis terlebih dahulu. Pertama, seorang pelajar harus membersihkan hatinya dari setiap kecurangan, perbuatan kotor, kemudian khianat, wahasad, dengki, wasu'i akidah wa khuluq, dan dari akidah atau akhlak yang tercela. Ya. Karena kenapa? Karena hati itu disebutnya wi'a'ul ilmi, artinya wadah ilmu. Kalau hati itu belum dibersihkan, ya susah ilmu itu akan masuk. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengadu kepada gurunya siapa? Waqi', ya, Imam Waqi'. Kemudian Imam Waqi' memerintahkan muridnya Imam Syafi'i itu apa? Tabul ma'asi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya itu Imam Waqi' memerintahkan Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Li'anal ilma nurun wa nuru la yudalil aksi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan, tidak akan masuk, ya, kepada orang yang suka bermaksiat. Artinya kepada orang yang hatinya masih kotor. Jadi bersihkan dulu, ya, bersihkan dulu hati. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah sholatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Ilmu itu adalah sholat yang disirkan, wa ibadatul qalbi, ibadah hati, ya, sholat yang disirkan atau ibadah hati. Ini kalau antum mau sholat, syaratnya apa? Salah satu syaratnya, badan antum, pakaian antum, tempat sholat antum itu harus bersih. Kalau tidak bersih dari najis, begitu pun diri kita belum bersih dari hadas, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Begitu pun dengan ilmu. Kalau hati masih kotor, jiwa kita masih suka bermaksiat, masih suka bohong, masih suka berkhianat, dengki, ya, iri kepada orang lain, kepada teman, maka ilmu yang kita pelajari itu akan susah masuk. Kalau kita misalnya di kelas susah paham, ya, apa yang dijelaskan oleh Ustaz, itu harus banyak istighfar. Mungkin hati kita masih kotor, masih suka bermaksiat, ya. Kemudian maksiat seorang penuntut ilmu yang paling besar itu adalah apa? Tidak menghormati guru. Itu harus dibersihkan, harus dijauhi. Ada guru lagi menerangkan, menjelaskan, kita ngantuk, apalagi tidur, baca buku yang lain, baca komik, baca novel, entah itu maksiat yang tidak apa, maksiat yang dapat menghalangi ilmu. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Bersihkan dulu hati kita dari hal-hal yang dapat mengotori. Ya, karena ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Kata Imam Sahal, haramun ala qalbi
itu biasanya suka masuk cahaya. Cahaya suka masuk ke dalam hati. Tapi ini diharamkan karena dalam hati terdapat sesuatu yang masih dibenci oleh Allah. Dalam hati kita masih ada sesuatu yang kotor yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cahaya ini sulit untuk masuk. Seperti tadi kata gurunya Imam Asy-Syafi'i, di anal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Ya, cahaya akan masuk ke dalam hati kalau hati kita bersih. Makanya fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi itu memerintahkan, menasihati Imam Asy-Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Jauhi maksiat. Terutama yang harus diperbaiki sekarang itu adalah bagaimana hormat antum kepada guru prinsip. Kalau ada guru yang menerangkan, menjelaskan, coba fokus perhatikan. Ya, perhatikan. Jangan ada yang ngantuk, tidur, baca kitab yang lain, komik yang lain, novel, coba itu ditinggalkan. Itu adalah kesalahan atau dosa itu sendiri yang harus dijauhi. Makanya antum kalau di kelas masih seperti ini, jangan harap antum bakal paham belajar. Jangan harap antum bisa. Ya, jangan harap antum pintar. Kalau akhlak ada antum terhadap guru masih seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tathhirul qalb, bersihkan hati, bersihkan akhlak dari berbagai maksiat. Kemudian yang kedua, ikhwan, adabnya adalah husnul niyat fi thalabil ilm. Niat yang baik ketika menuntut ilmu. Niat yang baik itu apa? Ketika kita menuntut ilmu, mau masuk kelas, mau belajar, kita niatkan hanya mengharap wajah Allah. Wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ilmu yang dapat diamalkan, ilmu yang manfaat, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk kelas, sebelum antum mulai nulis, mulai baca, coba niatkan seperti itu. Ya, dulu Ustaz ketika kuliah di Ar-Royah di Sukabumi, karena masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting, ya. Ustaz tulis di bangku itu ikhlasun niat, niat yang ikhlas. Biar sebelum belajar, sebelum menulis, Ustaz baca dulu di bangku ikhlasun niat. Niat harus ikhlas, luruskan. Ya. Jadi meluruskan niat itu bukan hanya 1-2 kali, tapi setiap waktu harus diluruskan niat. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tetapi dia tidak diniatkan menuntut ilmunya tersebut untuk Allah, tetapi diniatkan untuk yang lain, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu lam yajid arafal jannah, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ya, itu bahaya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, beribadah. Karena thalabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan ada ulama yang mengatakan menuntut ilmu itu lebih baik dari ibadah-ibadah sunnah. Paham ya? Coba luruskan niat. Ustaz baca di kitab Khulasah Ta'lim. Ustaz, gimana niat yang ikhlas ketika menuntut ilmu? Antum niatkan 4, ya. Niatkan 4 hal. Yang pertama, antum menuntut ilmu, niatkan untuk menghilangkan atau
diri. Itu yang pertama. Niatkan ketika antum menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, antum niatkan ketika menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Karena nanti kalau antum telah selesai belajar di sini, kemudian antum lanjutkan ke perguruan tinggi sampai ya S3 bahkan profesor, itu antum punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu antum kepada orang lain. Jadi orang yang bermanfaat, mengajarkan ilmu, memberikan ilmu yang kita cari kepada orang lain, kepada keluarga, kepada umat di tempat kita masing-masing, kepada teman, ya. Karena ilmu itu adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan. Jadi niatkan antum ketika belajar ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita niatkan menuntut ilmu itu untuk menjaga atau menghidupkan ilmu tersebut. Menjaga dan menghidupkan ilmu tersebut. Ya, kita menghafal Quran karena niatnya kita ingin menjaga Quran. Kita menghafalkan hadis karena kita ingin menghidupkan hadis Rasulullah SAW. Kalau bukan kita yang belajar, kalau bukan kita yang menghafal, siapa lagi? Ya, paham ya? Kemudian yang keempat, antum niatkan untuk beramal. Niatkan untuk beramal. Karena yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Seperti dalam ayat tadi, ya, takut itu orang yang disebut ulama, orang yang disebut ustaz atau orang yang berilmu itu ketika dia takut, artinya ketika dia mengamalkan ilmunya. Tanpa amal ilmu itu sia-sia. Ya, coba ilmu yang kita dapatkan di kelas dari ustaz atau dari siapa saja, coba kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dinamakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu yang tadi empatnya. Kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat, itu ya. Paham ya? Nah, qala Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama terkemuka ya, ulama salaf, mengatakan ma'abadu syai'an asyadda 'alayya min niyyah. Hal yang paling susah untuk diobati itu adalah niat. Karena niat itu ya, niat itu dalam setiap waktu suka berubah. Betul tidak? Kita belajar terkadang pengen disebut ustaz. Kita belajar hanya ingin mendapatkan ijazah. Kita belajar hanya ingin berbangga-bangga diri di depan keluarga, di depan para sahabat, ya, karena ingin mendapatkan harta. Itu adalah niat yang salah, ya, niat yang salah. Barang siapa yang dalam hatinya masih ada niat seperti yang tadi Ustaz sebutkan, coba dibersihkan, dihasankan, dibaikan, dibetulkan, diluruskan. Ya, jadi yang kedua, husnul niyah fi thalabil ilm. Niat yang baik dalam menuntut ilmu. Kemudian ikhwan, yang ketiga,
yang harus antum perhatikan adalah an yubadira syababahu wa awqata umrihi ila tahsin. Menggunakan waktu muda dan umurnya untuk menuntut ilmu. Itulah bahasa singkatnya seperti itu. Menggunakan masa mudanya dan umurnya untuk menuntut ilmu. Antum sekarang umur antum sekitar berapa tahun? Dia kelas 7 berapa tahun? 12 tahun. Kelas 11? Umar berapa tahun, Pak? 10 tahun? Oh, 16. Ya. Usia antum ini usia yang sangat cocok untuk menghafal, untuk banyak belajar. Ini usia antum yang sangat cocok. Ya. Karena kenapa? Ulama-ulama dahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu melakukan perjalanan rihlah safar untuk mencari hadis, menuntut hadis dari guru-gurunya. Ya. Beliau memulainya itu ketika berusia 16 tahun. Beliau melakukan perjalanan ke Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Kufah tahun 183 Hijriah. Kemudian pada tahun 186 Hijriah beliau melakukan perjalanan lagi ke Basrah. Basrah itu tetangganya Kufah, masih daerah Irak. Ya, itu umurnya berapa tahun? 16 tahun. Ya, setelah itu pada tahun 187 Hijriah Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan ke Mekah menemui gurunya yaitu Sufyan bin Uyainah. Untuk apa? Untuk belajar hadis. Belajar hadis. Ya, Irak ke Mekah di negara Arab Saudi kira-kira dekat atau jauh? Jauh banget. Apakah dulu ada kereta api, pesawat ada, motor? Ya. Paling cepat naik kuda, yang sedang naik kereta, yang lambat jalan kaki. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Umur 16 tahun sudah melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk apa? Bukan untuk berlibur. Ya, bukan untuk berlibur tapi untuk mencari hadis. Setelah dari Mekah tahun 197 Hijriah Imam Ahmad kembali melakukan perjalanan ke daerah San'a. Tahu San'a? Ibu kota apa? Yaman. Ya, menemui seorang syekh bernama Abdul Razak bersama temannya siapa Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in itu ulama hadis yang sangat terkenal. Kalau antum baca kitab namanya Tahdhibul Kamal, Tahdhib atau Tahdhibul Tahdhib tentang jarh wa ta'dil, pasti antum akan menemukan Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena mereka sungguh-sungguh ketika waktu muda mencari menuntut ilmu hadis. Padahal usianya Imam Ahmad baru 16 tahun. Kalau sekarang berarti kelas 11. Kelas 11. Maka Imam Ahmad dengan kesungguhannya dari waktu muda Imam Ahmad menjadi salah satu imam mazhab terbesar. Ya, punya kitab namanya Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai ada yang terbitan luar negeri itu sampai 30 jilid. Imam Ahmad kitabnya itu semuanya tentang hadis, tentang hadis.
itu berkat kesungguhan beliau mencari ilmu, belajar hadis, menghafal hadis ketika masih muda. Beliau itu hafal hadis 1 juta hadis. Coba nih kelas 11 yang sudah berapa tahun sih? Sudah berapa hadis yang dihafal? Ya. Yang akhwat udah berapa hadis yang dihafal? Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Ya. Ini berkat kesungguhan beliau memanfaatkan masa muda, waktu mudanya untuk menuntut ilmu. Kemudian tahu Imam Al-Bukhari? Tahu ya? Pengarang kitab Sahih Bukhari. Kitab tersahih setelah Al-Quran. Itu beliau memulai menghafal hadis, mencari hadis ketika umur beliau masih belia 10 tahun. Pertama kali itu ketika beliau diajak berhaji oleh ibunya dan saudaranya. Ya, karena Imam Bukhari itu kan dari daerah Bukhara, ya. Daerah Bukhara itu jauh ke Mekah. Ketika berhaji diajak oleh ibunya, diajak oleh saudaranya. Tapi ketika pulang, Imam Bukhari tidak ikut pulang, tapi dilanjutkan untuk mencari hadis, belajar hadis, menuntut ilmu. Berapa tahun? 10 tahun. Ini kelasnya 12 tahun. Berarti kalau 10 tahun kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Kelas 5 udah belajar ilmu di luar negeri. Ya, itulah. Makanya Imam Bukhari sekarang ya kitabnya itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena kenapa? Karena beliau memanfaatkan masa mudanya dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Ini yang harus menjadi perhatian. Di sini dikatakan walidzalika istahabba as-salaf at-tabarruk anil ahli wal bu'da anil mu'min. Ketika masa muda itu, para ulama salaf itu menganjurkan untuk jauh dari keluarga. Ya, keluar dari daerahnya untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu. Ini bagi kaum muda, remaja, ya. Ulama-ulama terdahulu itu menganjurkan supaya jauh dari keluarga, jauh dari tempat kediamannya, keluar kota, kalau bisa keluar pulau, kalau bisa lagi keluar Indonesia sana. Ya. Ulama salaf seperti itu. Ya, nah antum di sini alhamdulillah ya, untuk sementara waktu antum dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari daerah atau tempatnya masing-masing. Karena kenapa? Karena umur antum yang masih muda itu sangat cocok untuk jauh dari keluarga, jauh dari tempat tinggal, untuk apa? Untuk menuntut ilmu dengan fokus sungguh-sungguh. Ya, makanya jangan cengeng, jangan pengen pulang terus. Nanti kalau udah dapat ilmu yang banyak, udah hafal Quran 30 juz, udah hafal hadis 500 hadis, baru minta pulang. Ya, kalau hafal 30 juz, jangan pengen pulang terus. Takutnya nanti malu kalau ada yang nanya udah hafal Quran belum? Lalu, ya, gitu. Kalau dulu itu gitu, kaum muda, anak-anak muda yang masih remaja, ketika pada zaman ulama salaf itu diasingkan, dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari tempat tinggal. Silahkan cari ilmu, belajar hadis, hafal Quran, ya. Dan seperti itu. Paham ya? Hadirin beriman rahimakumullah. Jadi masa muda antum manfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita
la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba itu sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara yang 4 itu an umrihi fima afnah, tentang umurnya ini dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dipakai, dihabiskan untuk apa. Nanti ini masa muda antum yang sekarang ini akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum gak serius belajar, banyak malasnya, banyak mainnya, ya, banyak herinya, nanti kita mau jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ardi, kan masa muda itu ya masa yang paling kuat. Ketika Allah bertanya, Ardi, masa muda itu dipakai untuk apa? Kita mau jawab apa? Ardi mau jawab apa? Masa dijawab habis main game, dihabiskan jalan-jalan, dihabiskan pakai tidur? Malu ya? Malu kita menjawab seperti itu. Tapi kalau kita jawabnya, karena ya masa muda dihabiskan untuk apa? Ya Allah, saya habiskan untuk menghafal Quran. Saya habiskan masa muda saya untuk menghafal hadis, belajar bahasa Arab, belajar di pesantren Al-Ilham, kemudian dilanjutkan kuliah saya ke Madinah. Amin ya. Amin. Kita tidak akan malu. Kita tidak akan malu menjawab seperti itu. Ketika ditanya oleh Allah, untuk apa masa muda kita dihabiskan, kita dengan jawaban seperti yang tadi, kita tidak akan malu. Ini yang harus jadi poin yang harus diingat oleh kita semua. Kita masih muda, jangan sampai masa muda kita habis, tapi kita tidak mendapatkan ilmu sedikit pun. Ya. Coba antum introspeksi diri. Sekarang belajar di Al-Ilham sudah berapa tahun? Sudah ilmu Al-Quran sudah berapa juz yang dihafal? Hadis berapa hadis yang sudah dihafal? Antum introspeksi diri. Ya. Bahasa Arab sudah lancar atau belum? Padahal sudah belajar di Al-Ilham 2, 3, 4 tahun. Coba antum introspeksi, evaluasi muhasabah. Tanya ke diri antum sendiri. Kok orang lain bisa sih menghafal Quran di Al-Ilham sampai 30 juz? Saya tidak. Itu harus tanya diri antum seperti itu. Kok orang lain bisa yang menghafal hadis Al-Bani jumlahnya 42 hadis? Kok orang lain bisa ya berbicara bahasa Arab mufradat atau kosakatanya banyak? Saya belum gitu kan. Nah itu yang harus jadi introspeksi. Coba untuk pikirkan ya, tanya ke diri antum yang tadi. Hadirin muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, adabnya ini di sini an yamna'a minal quti bima tayassara wa in kana yasira. Merasa cukup dengan bekal yang ada, meskipun dia itu orang yang kaya. Paham ya? Merasa cukup dengan bekal yang dikasih, merasa cukup dengan bekal yang ada, meskipun orang tua antum itu orang tua yang sangat kaya, orang tua yang berada, yang kehidupannya serba mewah, tapi antum cukup, merasa cukup dengan bekal yang ada meskipun sedikit.
hal tersebut. Jadi pengen banyak belanja, jadi pengen banyak jajan, jadi pengen banyak beli ini, beli itu. Jadi belajar kita, menghafal kita, murojaah kita itu terganggu. Jadi tidak fokus. Kalau lagi banyak uang, pengen beli ini, menghayal ya, pengen beli ini, apalagi akhwat, pengen beli kerudung warna ini, pengen beli gamis warna ini. Jadi antum harus merasa cukup dengan bekal yang ada. Ya, karena para ulama dulu seperti itu. Ketika melakukan perjalanan safar mencari ilmu, belajar hadis, ya, belajar Al-Quran kepada guru-guru mereka tidak membawa bekal yang banyak, membawa bekal yang secukupnya. Ya, secukupnya. Ngerti ya? Itu maksudnya. Kemudian yang kelima, karena waktu sebentar, an yaksima awqata lailihi wa naharihi wa yaqtanima ma baqiya min umrihi. Yang kelima adabnya adalah seorang penuntut ilmu itu harus membagi waktu malamnya, dan waktu siangnya dan memanfaatkan sisa umurnya. Ini berarti cocok dengan yang poin nomor 3. Kalau yang nomor 3 itu khusus di masa muda, kalau ini lebih ke pembagian waktu. Kalau waktu malam setelah Isya misalnya, antum bagi-bagi waktu. Ya, setelah Isya dari jam 7 sampai jam 8 saya mau gunakan untuk menghafal hafalan baru. Dari jam 8 sampai jam 9 mau digunakan untuk murojaah Al-Quran atau pelajaran yang lain. Dari jam 9 sampai jam 10 mau digunakan untuk membaca pelajaran yang besok akan dipelajari. Nah, waktu malam antum itu coba dibagi seperti itu. Ya, dijadwalkan setelah Isya hafalan baru, jam 8 sampai jam 9 murojaah Al-Quran atau pelajaran yang tadi dipelajari di kelas. Dari jam 9 sampai jam 10 mau membaca buku yang besok akan dipelajari. Jadi waktu malam itu dibagi-bagi. Udah jam 10 waktu istirahat. Kemudian waktu siang sama. Dari jam 7.25 ya, itu kan digunakan untuk belajar sampai asar. Nah, setelah asar pertama gunakan untuk menghafal Quran, murojaah Quran, kemudian gunakan lagi untuk murojaah pelajaran, dan seperti itu. Jadi waktu kita dalam satu hari satu malam dibagi dua. Mana waktu malam, mana waktu siang. Waktu malam dibagi-bagi lagi, waktu siang dibagi. Paham ya? Jadi termanage, harus dijadwalkan. Jangan kita belajar menghafal atau murojaah ya kalau ada waktunya. Kalau mau belajar, kalau enggak. Tapi harus terjadwalkan, harus memaksakan diri. Jadwal dari jam sekian sampai jam sekian ini jadwal saya untuk murojaah. Berarti harus memaksakan diri untuk murojaah. Seseorang itu kalau tidak dipaksakan tidak akan bisa. Harus memaksakan diri. Ini jadwal harian saya. Saya tidak boleh meninggalkan apa yang sudah terjadwalkan. Harus memaksakan diri. Dari jam 8 sampai jam 9 malam, ini waktunya murojaah. Maka tidak boleh ngobrol. Ya, tidak boleh gosip sama teman.
antum pakai gunakan untuk apa yang sudah dijadwalkan, bagi-bagi waktu. Ya, ini disebutkan di sini ya. Wa ajwadul awqati lil hifdzi al-ashab. Waktu yang paling baik untuk menghafal itu waktu sahur. Waktu sahur jam berapa? Jam 3 sampai jam 4. Itu waktu sahur. Waktu yang paling baik untuk menghafal. Karena pikiran kita masih jernih, otak kita masih bersih, belum memikirkan apa-apa. Itu waktu yang paling bagus untuk menghafal. Kalau tahun kemarin sebelum ada corona, Ustaz selalu perhatikan kalau dari jam 3 sampai subuh itu ada di sini beberapa orang santri ikhwan yang pertama sholat tahajud, kemudian dia menghafal Quran. Itu ketika setoran ke Ustaz, karena Ustaz dulu mengajar khusus, ketika setoran itu dia kalau udah dimulai ya, jam khusus itu yang lain mulai menghafal, dia udah setoran. Karena kapan menghafalnya? Waktu sahur. Itu bisa 1 lembar atau 2 lembar dia semua. Bisa tanya, antum kapan menghafalnya? Dari jam 3 sampai subuh. Itu bisa sampai 2 lembar. Kalau 2 lembar berapa halaman? 4 halaman. Makanya cepat dia. Dibandingkan dengan teman sekelasnya, dia cepat hafalannya itu. Jumlah halaman itu berbeda jauh, padahal ketika dia mulai takhusus, jumlah hafalannya itu sama dengan teman-teman sekelasnya. Tapi beberapa bulan kemudian jumlahnya meningkat ya, pesat. Karena itu kenapa? Menghafalnya di waktu sahur. Itu waktu yang paling baik untuk menghafal. Walil bahsi al-abkar. Nah, ini waktu untuk meneliti, memahami pelajaran kapan? Waktu pagi. Berarti setelah sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh itu waktu untuk membaca, memahami pelajaran. Ini yang kelas-kelas belajar balaghah. Ini susah belajar balaghah. Coba antum bacanya setelah sholat subuh. Atau dari jam 6 sampai jam 7 sebelum masuk. Itu bacanya waktu itu. Itu waktu yang baik untuk membaca, memahami. Belajar nahu, wasat pusing ini, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Antum bacanya jam 6 sampai jam 7 sebelum masuk. Insya Allah paham. Ya, karena itu waktu yang paling baik untuk membaca, meneliti. Walil kitabati wasatun nahar. Sedangkan waktu yang paling baik untuk menulis, merangkum, ya, kapan? Tengah siang, di siang bolong. Ya. Waktu istirahat biasanya kalau di sini waktu istirahat setelah sholat zuhur. Wah, tadi ada tugas nih merangkum fikih kayak kelas 10. Ada tugas dari Ustaz Diki merangkum fikih. Antum kerjakan pas waktu siang. Itu waktu yang paling baik untuk menulis. Walil muthala'ati wal mudzakarati al-lail. Waktu yang paling baik untuk murojaah itu waktu malam. Bisa kan bagi-baginya? Nah, waktu malam setelah Isya sampai sebelum antum istirahat itu gunakan untuk murojaah. Baik murojaah Quran, hadis, menghafal mufradat atau murojaah pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Itu bagusnya pada waktu malam. Antum bagi-bagi. Itu ya. Jadi membagi waktu. Kemudian yang keenam, kita percepat. Min a'dhami al-asbab al-mu'inah 'ala al-istighfar wal fahmi wa 'adamil malal aqlul qadri al-yasir min al-halal. Sebab yang paling membantu para penuntut ilmu untuk fokus belajar dan
secukupnya atau makan sedikit dari yang halal. Dari yang halal. Jadi kalau makan antum ya, baik makan sarapan, makan siang, makan sore, diusahakan jangan terlalu banyak. Istilah Sundanya jangan terlalu. Penuntut ilmu harus seperti itu. Makan yang sedikit, ya, makan yang sedikit, tapi dengan syarat halal, thayyib dan halal. Karena kenapa? Karena kalau seorang penuntut ilmu makannya banyak, itu di sini disebutkan pengen minum terus. Orang yang makannya banyak itu berakibat pengen minum terus. Kalau sudah banyak makan dan minum, nanti ujung-ujungnya ngantuk. Di sini disebutkan wakat teratuhu jalibatun linaumi. Kalau banyak makan, banyak minum, nanti ujung-ujungnya ngantuk terus tidur. Berarti ini yang suka ngantuk, yang suka tidur di kelas ketika Ustaz menerangkan menjelaskan ini sebabnya akan terlalu banyak makan dan minum. Harus dikurangi ya, harus dikurangi. Saya butuh tenaga untuk murojaah dan menghafal. Nah, ya, jangan alasan. Justru seseorang akan dipermudah untuk menghafal murojaah ketika dia perutnya masih kosong. Makanya tadi waktu yang paling baik untuk menghafal kapan? Sahur, jam 3, jam 4. Itu udah ada makan atau belum? Belum, berarti masih kosong. Ya, jangan jadi dalil, Ustaz. Ini kan menghafal, murojaah, belajar itu butuh energi, jadi saya harus makan banyak. Justru sebaliknya, bisa dipermudah memahami, menghafal ketika perut masih kosong. Ini lihatnya perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ma syabi'tu sitta asyrata sana." Aku kalau makan itu tidak pernah kenyang selama berapa tahun? 16 tahun. Imam Syafi'i kalau makan itu nggak pernah kenyang berapa tahun? 16 tahun. Antum selama 16 tahun kenyang terus. Bahkan ya nggak cukup 2 piring. 2 piring nggak cukup, masih pengen nambah, tambah lagi. Nah itu ya, coba dikurangi makannya. Paham ya? Kemudian yang ke berapa? Ke-7, an ya'khudha nafsahu bil wara' fi jami'i sya'nihi. Seorang penuntut ilmu itu harus bersifat wara' dalam segala sesuatu. Wara'. Tahu wara'? Wara' itu artinya menjauhi hal-hal yang syubhat. Jangankan hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat saja, seorang penuntut ilmu itu harus dijauhi. Contoh ini, antum lagi jalan mau ke asrama, nemu uang 5.000 di jalan di lapang. Kita kan tidak tahu ini siapa pemiliknya. Ya, nah seorang penuntut ilmu itu tidak akan berani ngambil. Tidak akan berani ngambil, apalagi buat jajan, buat beli sesuatu, ya itu kan masih syubhat. Artinya tidak diketahui apakah ini halal atau halal. Nah, seorang penuntut ilmu harus menjauhi hal-hal yang syubhat, ya apalagi hal-hal yang haram. Kemudian yang keberapa? Ke-8, an yuqallila isti'mal al-maqa'id allati hiya min asbabil baladah wa ta'fil hawas. Menjauhi makanan-makanan yang dapat menyebabkan
kerusakan pada tubuh. Ya, itulah simpelnya. Contoh misalnya makan rujak. Jadi jauhilah makanan-makanan yang dapat menimbulkan penyakit, yang dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh. Ya, makan seblak banyak mecin sama cabenya. Ya, terlalu banyak makan seblak jadi sakit perut. Kalau sudah sakit perut, paling 3 hari 4 hari bisa 1 minggu itu nggak bisa belajar, nggak bisa menghafal, murojaah, bahkan nggak masuk kelas. Itu antum ya harus jauhi. Banyak minum es. Awas hati-hati. Ya, seorang penuntut ilmu harus menjauhi makanan-makanan atau minuman yang dapat merusak tubuh atau menimbulkan penyakit. Karena hal itu dapat menghalangi kita untuk menuntut ilmu, belajar, menghafal atau belajar. 2 lagi. Yang ke-9, ikhwan, an-yuqallila taumahu ma lam yalhaqu dararun fi badani wa dhihni. Sedikit tidur. Kalau nyebutin tidur itu pengen ketawa. Sedikit tidur selama tidak memadaratkan badan dan akal. Selama tidak memadaratkan atau membahayakan badan dan akal. Jadi kalau waktunya belajar, ya belajar. Nanti ada kan waktu untuk tidur? Ada. Kapan? Malam. Ya. Kalau di kelas, jangan tidur. Haram tidur di kelas. Ya, kalau antum tidur di kelas berarti antum zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat dan waktu tidur itu nanti malam. Kalau antum tak tidur di kelas, berarti antum zalim. Seorang penuntut ilmu jangan banyak tidur. Cukup tidur itu pada waktu yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Dari jam sekian sampai jam sekian. Paham ya? Ini yang masih zalim silakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ikhwan, an yatsukal isyraq. Artinya apa? Jangan banyak bergaul, jangan banyak bermain. Kecuali bergaul dengan teman-teman yang memberikan manfaat berupa ilmu kepada kita. Kecuali teman-teman yang bisa diajak belajar bersama. Kecuali teman-teman yang bisa diajak duet ketika menghafal dan murojaah, saling setoran gitu kan. Nah itu mah sangat dianjurkan. Tapi kalau teman-teman yang hanya mengajak untuk bermain, ya, mengajak jalan-jalan keluar, jajan sebelah, kemudian ke Pujasera, ya, kalau diajak belajar enggak mau. Baik diajak menghafal murojaah males. Nah itu mah harus dijauhi teman-teman seperti itu. Ya, jauhi. Harus dikurangi bergaul dan bermain kecuali dengan orang-orang teman-teman sahabat yang bisa diajak untuk belajar. Paham ya? Nah itu 10 adab yang disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Sami wal Mutaqaddim, jumlahnya ada 10. Itu sebetulnya adab fi nafsihi, adab terhadap diri sendiri. Ya, masih banyak adab-adab yang harus dipelajari, adab terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap lingkungan, terhadap makhluk hidup yang lainnya. Itu masih banyak yang harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Tapi mudah-mudahan 10 poin ini itu bisa dipraktekkan, diamalkan oleh
yang bisa mengantarkan kita ke surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan selama kita belajar di pesantren Al-Ilham, ilmu kita bermanfaat, ya, adab kita menjadi lebih baik, akhlak, etika kita menjadi lebih meningkat, ada kemajuan, ya. Kemudian ilmu kita menjadi bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf kalau ada kesalahan, ada nama yang disebutkan, saya minta maaf karena hanya sebagai contoh, ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rafiki. Meskipun tadi sudah di doa kafaratul majlis, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya, sebelum azan tiba, waktu tiba. Kalau silakan, paling tidak dua, barangkali kalau ada bisa tambah, bisa kurang. Ada? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Tinggal di, ya, boleh dipapang tulisannya di samping ranjang dinding, ya. Baca tiap hari, ya. Yang pertama apa tadi? Apa? Senantiasa mensucikan hati. Dah itu, ya. Mulai hari ini silakan dimulai, ya, karena ilmu yang baik adalah yang diamalkan. Kalau masih ada niatan-niatan yang selain untuk Allah, silakan diperbaiki. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz jazakallahu khairan dan juga teman-teman semuanya yang sudah dengan khidmat khusus menyimak, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, karena tadi sudah ditutup, tinggal kita sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Folks.